Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah Rahmah, NIM 2024 10 10 10 83 dari kelas jaringan komputer kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal beserta jawaban UAS jaringan komputer praktikum. Di sini ada soal, ada 5 perusahaan, di mana perusahaan tersebut saling bersaing di bidang network. Perusahaan A dan B saling membantu untuk menyaingi perusahaan C dan D. Perusahaan C dan D juga saling membantu satu sama lain. Dan perusahaan E dia berdiri sendiri. Dalam pembangunan sebuah jaringan, setiap perusahaan memiliki kelebihan masing-masing. Pada nomor 1, karena NIM saya ganjil sehingga saya mengerjakan nomor 1. Perusahaan A dan B membangun jaringan kebanyakan berbasis WAN dan menggunakan routing statik untuk menghubungkan dua perusahaan tersebut. Setiap perusahaan memiliki klien yang berbeda, yaitu A sama dengan 10, B sama dengan 15. Tidak usah dicantumkan semua, minimal 4 device saja. Dengan jarak yang berbeda-beda juga. 5 klien perusahaan A berjarak 50 meter ke gedung dan sisanya berjarak 200 meter. 8 klien perusahaan B berjarak 70 meter ke gedung dan sisanya berjarak 500 meter. Di perusahaan A dan B ingin menghubungkan semua device, dan ketika salah satu device mengirim pesan, semua device dari perusahaan A dan B ikut menerimanya, karena itu strategi perusahaan A dan B. Nah, langsung saja pada pembahasan soalnya. Ini saya analogikan sebagai gedungnya. Yang pertama di sini saya menggunakan kabel fiber, karena pada soal ini ada jarak dari perusahaan A sama B-nya ini ada yang 500 meter dan 200 meter. Jadi ini 200 meter, ini 500 meter. Kenapa saya menggunakan kabel fiber? Karena kabel fiber ini bisa untuk jarak jauh. Lalu di tengah ini saya menggunakan kabel serial. Oke, yang pertama saya menyeting IP router ini di sini dari saya menggunakan, maaf ini karena serial 20, saya menggunakan ujung NIM saya karena saya berNIM 1083 sehingga IP address-nya berujung dengan 83. Lalu setelah itu subnet mask-nya dan kita on-kan port statusnya. Oke, lalu setelah itu sebelahnya juga saya lakukan hal yang sama. Nah, ini kenapa saya ujung IP address-nya menggunakan 84 bukan 83, karena ini kita menghubungkan dari router ke router. Nah, dari router ke router ini jalur kabelnya IP belakangnya ini nggak bisa sama, jadi ujungnya bukan 83 melainkan 84. Oke, selanjutnya saya memberi IP ini terhadap kabel-kabel yang terhubung ke router. Nah, ini saya berikan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu saya langsung saja melakukan ini. Tadi kan ini pas Ethernet 40. Kita buka yang 40. Nah, ini kita masukkan IP address-nya. Karena tadi kan kita udah berikan IP address-nya 2.83. 2.83 kita kasih subnet mask-nya lagi seperti biasa 255 255 2550. Lalu port statusnya kita on-kan. Lalu setelah itu kita lakukan yang sama. Ini fast Ethernet 0/0. Nah, ini karena tadi IP-nya 183, jadi kita kasih IP address-nya 183 seperti biasa subnet mask-nya 255 255 255 Lalu port statusnya kita on-kan. Oke, setelah itu kita lakukan yang sama juga di sebelah sini. Nah, ini FA-nya 0/0 sama. Karena ini 583, jadi kita IP address-nya 583 255 255 2550. Port statusnya on-kan. Lalu setelah itu ini FA-nya 4/0 sama, IP-nya 483, IP address-nya 483, lalu subnet mask-nya 255 255 2550. Port statusnya kita on-kan. Lalu setelah itu
Setelah itu kita menyeting IP yang kalau ini IP di setiap device-nya. Nah, ini kan tadi pada soalnya itu dimintanya routing static ya. Jadi kita gunakan routing static. Ini tadi kan 283. 283. Lalu kita langsung saja IP konfigurasinya kita tulis satu-satu. Nah, ini karena saya menggunakan IP yang dua tadi, karena ini ada dua device, jadi yang pertama, ini device pertama IP address-nya 2.1, lalu default gateway-nya tadi, kita menggunakan IP address yang ini, 2.83, static. Selanjutnya, kita lakukan yang sama juga, seperti ini. Default gateway-nya masih sama, 2.83, desktop configuration-nya kita static. Ini karena device yang kedua dari IP 283 jadi 2.2 dengan default gateway-nya masih sama. Lalu setelah itu kita lakukan yang sama juga pada ini. Ini config-nya sama, static, karena di sini IP address-nya 183, sehingga ini gateway-nya 183, lalu IP konfigurasinya, karena ini device yang pertamanya, jadi saya kasih nama IP address-nya 1.1, default gateway-nya masih sama. Terus selanjutnya ini 1.83 lagi, lalu desktop IP konfigurasi 1.2, karena ini device yang kedua dari IP 183. Lalu selanjutnya sama, karena ini IP-nya 583, gateway-nya 583, lalu IP address-nya 5.1, karena ini device yang pertama dari IP 583, jadi saya beri 5.1. Lalu yang ini juga sama, gateway-nya masih 5.83, IP address-nya 5.2 karena device kedua dari IP 5.83. Lalu selanjutnya yang ke 4.83 gateway-nya 192.168.4.83. IP konfigurasinya ini karena device yang kedua, jadi saya kasih nama 4.2, subnet masih tetap sama, default gateway-nya sama. Lalu yang ini juga 4.83 masih IP konfigurasinya 4.1, default gateway-nya 4.83. Nah, jadi default gateway ini bergantung pada IP di sininya ya. Jadi ini sama ini default gateway-nya tuh beda. Oke. Lalu selanjutnya, setelah kita tadi menyeting IP-nya, sekarang kita coba untuk mengirim pesan dari satu router ke router. Nah, ini sudah sukses. Lalu kita coba lagi. Nah, ini sukses juga. Jadi kalau misalnya pengiriman pesan dalam satu router ini sudah bisa successful, berarti settingan IP-nya ini telah berhasil. Oke. Tapi pada soal ini diminta untuk perusahaan A dan B bisa saling berhubungan gitu. Jadi ini sama ini, router 2 ini bisa saling berhubungan, PC dari sini ke sini maupun sini ke sini. Jadi di sini kita routing. Ini kita routing menggunakan static ya, seperti tadi. Nah ini, kenapa di sini 4.0 dan 5.0? Karena di sini kita ngeroutingnya buat ke router yang sebelah sini. Nah, router yang sebelah sini ini kan memiliki IP 4.83 dan 5.83, sehingga di sini network address
Ini 192.168.0 karena 483 dan 192.168.5.0 karena di sini 192.168.5.83. Kenapa VIA-nya ini 3.84? Karena tadi seperti yang pertama saya bilang, bahwa dari router ke router ini IP-nya belakangan ini nggak bisa sama. Jadi 384 ini punyanya si router 4, sehingga ini memakai IP router seberangnya maksud saya. Lalu berlaku yang sama seperti tadi. Ini kenapa 1.0 dan 2.0? Karena router 3 ini di sini ada 1.0 sama 2.0. Nah, jadi menggunakan 1.0 dan 2.0 dan kita tadi IP-nya ini karena 383 jadi via 383. Sekarang kita coba buat ngirim pesan dari sini ke sini. Nah, ini sudah sukses, sudah bisa. Dari PC ke PC. Nah, jadi dari perusahaan A dan B sudah bisa terhubung satu sama lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3. Perusahaan E yang berdiri sendiri menggunakan dua basis yang setara, yaitu WAN dan LAN, dan menggunakan DHCP server langsung dari router, dan memiliki 50 klien, 30 berjarak 70 meter, dan sisanya berjarak 400 meter. Kita buka. Nah, ini di sini saya punya topologi yang sederhana, karena hanya menggunakan 4 device saja, PC-nya 2, laptopnya 2. Karena pada soal ini hanya satu perusahaan saja, sehingga routernya satu. Sini seperti biasa saya menggunakan kabel fiber karena tadi pada soal ada yang berjarak 400 meter. Nah, yang 70 meter ini kita menggunakan switch 2960, menggunakan kabel biasa, tapi yang berjarak jauh menggunakan switch PT dengan kabel fiber, karena kabel fiber ini bisa menghubungkan yang berjarak jauh. Oke, yang pertama kita menyeting IP-nya dari router, IP-nya maksudnya dari router fastnet 0/0. Seperti biasa. Nah, ini kita settingnya menggunakan ujung NIM saya lagi, 1.83, subnet masknya 255, 255, 255, 0. Port statusnya kita on kan. Lalu setelah itu saya men-setting si CLI-nya. Nah, ini saya men-setting CLI-nya, setting buat DHCP-nya. Karena kan ini dia mintanya menggunakan DHCP server ya. Kita setting. Ini kita enable, lalu configure terminal. Lalu setelah itu IP DHCP karena DHCP server, pool perusahaan E, karena ini pada soalnya perusahaan E, jadi saya beri nama perusahaan E, lalu setelah itu networknya 192.168 1.0 karena ini IP 1.83 jadi 1.0. Seperti biasa subnet masknya 255 255 255 0. Lalu default, terus kita tap default routernya ini IP-nya 192.168.183. Lalu kita exit, terus IP DHCP-nya exit lagi. Nanti kita tap IP DHCP excluded address, keluar lagi, kita tulis lagi IP kita ini 192.168.183. Setelah itu kita enter, lalu keluar ini. Lalu ini sudah, lalu kita close. Setelah itu kita seperti biasa kan tadi setting IP-nya menggunakan konfigurasi ini. Nah, tapi ini karena sudah DHCP sehingga kita nggak perlu nulis, jadi langsung aja. Nah, ini langsung ada karena dia DHCP.
seperti statik yang mesti kita tulis lebih dahulu. Kalau DHCP ini langsung ada. Ini 1.1 dari 183 tadi. Ini juga. Ini 1.2. 183. Nah, ini juga 1.3 dari 183 karena routernya cuma satu. Lalu ini 1.4 dari sama default gateway-nya juga 1.83. Jadi kalau DHCP ini nggak usah kayak yang tadi, kita tulis dulu satu-satu seperti yang statik, karena DHCP ini langsung ada konfigurasinya. Langsung DHCP, kalau di DHCP ini. Jadi ya itu penjelasan jawaban soal UAS jaringan komputer praktikum dari saya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.